Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik 5 ruang kolaborasi yang berjudul lembar kerja, yaitu Hope dan Hope, di mana anggota kelompok kami yang pertama saya Muhammad Zakaria Mengulu, yang kedua Hoyer Musa, yang ketiga Yunir Bina, dan yang keempat Rizky Amalia Sinaga. Adapun untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh saya, yaitu adapun rancangan aliran QB aspek kontraflow yang pertama itu menarik perhatian siswa di awal dengan mempertahankan dan memperhatikan mereka di seluruh proses pembelajaran. Hal ini dilakukan sebagai pendekatan minat dengan mempertanyakan ide-ide kunci dari pembelajaran sebelumnya. Adapun homeworknya yaitu menarik minat. Pada tahap awal, guru merancang pengalaman pembelajaran yang menarik untuk menarik perhatian siswa. Hal ini bisa berupa cerita menarik atau pertanyaan provokatif atau demonstrasi yang memicu keingintahuan siswa. Adapun goalnya yaitu mempertahankan minat, di mana setelah berhasil menarik perhatian siswa, guru mempertahankan minat mereka selama pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan menyediakan aktivitas yang menantang dan relevan, serta memberi umpan balik yang konstruktif untuk mempertahankan keterlibatan siswa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuni Terbina. Pada ini saya persilakan. Selanjutnya, bagaimana caranya mengubah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide jurusan yang melakukan untuk kinerja, yaitu dengan dinas, motivasi, dan hal yang diketahui peserta didik. Selain itu, metode pembelajaran diskusi akan menarik peserta didik untuk turut aktif. Penggunaan teknologi yang familiar oleh peserta didik turut mendukung pembelajaran yang menarik. Pertama, bentuk pemberian motivasi, siswa memiliki ketertarikan yang sudah belajar. Yang kedua, pertanyaan memantik, siswa terbuka pemikirannya, bertanya, bernalar, dan berusaha mencari jawaban atau ide-ide besar. Yang ketiga, desain pembelajaran yang student mudah dengan bantuan FKBD. Siswa terlibat aktif dan terarah menemukan ide atau melakukan bentuk kinerja. Selanjutnya, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting. Beberapa situasi yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting yaitu membuat proyek kelompok. Peserta didik dapat aktif dalam proses pembelajaran dilakukan dengan menstimulasi kegiatan pembelajaran yang berbasis kegiatan praktik langsung dan tidak hanya teori. Yang kedua, membuat media pembelajaran atau teknologi yang menarik. Peserta didik diberikan gambar atau poster, infografis, dan sketsa atau video pembelajaran yang membuat pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, topik atau materi yang kontekstual dengan kehidupan nyata. Peserta didik mengembangkan ide konkret dan memahami manfaat dari materi yang dipelajari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Menurut pendapat ini, pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi yaitu yang pertama, student centered approach. Misalnya dengan menggunakan model problem based learning atau PBL. Peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan ide dan melaksanakan bentuk kinerja. Yang kedua, penggunaan teknologi digital. Misalnya menggunakan laptop untuk menayangkan materi pembelajaran, quizzes atau Kahoot untuk alat evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan teknologi konvensional. Misalnya alat peraga sederhana seperti poster atau gambar. Pertanyaan selanjutnya, peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Menurut kelompok
membantu menopang minat pelajar, terutama dalam keadaan yang terasa sulit adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan langsung secara aktif seperti proyek dan diskusi. Teknologi juga dapat membantu proses pembelajaran lebih menarik karena bersifat interaktif. Kesesuaian gaya belajar siswa dengan kebutuhannya dapat menciptakan proses pembelajaran yang sulit menjadi mudah karena siswa itu terarah karena sesuai dengan kebutuhannya. Membuat pembelajaran di luar sekolah atau berbasis lingkungan sekitar dapat membantu guru juga mengatasi kesulitan belajar siswa karena siswa langsung mengeksplorasi dari lingkungan sekitarnya. Memberikan motivasi dan reward kepada siswa dapat membantu suasana belajar menjadi lebih tertantang karena siswa terpacu dalam mengerjakan soal yang diberikan. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak. Di sini saya melanjutkan pertanyaan selanjutnya, di mana yaitu apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan untuk memutuskan. Nah, yang pertama yaitu model atau metode pembelajaran yang digunakan kurang tepat, sehingga solusinya adalah dengan memberikan metode pembelajaran yang diterapkan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, menerapkan metode diskusi sebagai pemantik untuk peserta didik berpikir kritis. Yang kedua yaitu guru yang mengajar terlalu monoton, sehingga solusinya adalah guru sesekali memberikan ice breaking untuk mencairkan suasana dan mengembalikan fokus peserta didik. Guru sesekali mengaitkan informasi atau konten yang sedang viral dengan pembelajaran sehingga peserta didik tertarik untuk fokus dalam kegiatan mengajar. Yang ketiga yaitu siswa kurang berani untuk bertanya, di mana sehingga solusinya menurut kelompok ini adalah guru perlu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berpendapat, bertanya, dan memberikan saran terhadap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu kesimpulan, di mana menurut kelompok kami kesimpulannya yaitu dengan demikian tahapan HOK dan KOR diintegrasikan dalam keseluruhan rancangan pembelajaran dalam MDG untuk memastikan pembelajaran yang efektif dan menarik bagi siswa. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, silakan yang bertanya. Ada? Ada yang bertanya? Coba memberikan saran. HOK itu apa? Dia menarik minat. Kemudian full minat. Nah, ini merupakan teknik dalam apa? Iya, ya, rancangan dalam arti kata kalau kita mau mengajar, ya, yang pertama kita harus melakukan untuk HOK, yaitu menarik minat. Nah, untuk menarik minat ini sebenarnya sangat sulit gitu, karena jika kita ingin menarik minat orang, kita harus benar-benar memiliki yang namanya metode tertentu agar siswa itu tertarik. Apa ini lagi waktu kita 9.40, nah, tinggal 40 menit lagi, singkat kali kita bertemunya ya gitu. Oke, silakan. Saya padahal ada sebuah penemuan lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.